Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah pertandingan yang menarik antara bintang catur Norwegia Magnus Carlsen muda yang saat itu masih berusia 15 tahun melawan Vladimir Malakhov dari Rusia. Pertemuan ini terjadi di turnamen Khanty-Mansiysk di Rusia tahun 2005. Oke, langsung saja kita lihat pertandingannya. Magnus Carlsen yang bermain sebagai putih memulai dengan D4, dibalas Malakhov D5, C4, C6, kuda C3, kuda F6, kuda F3, A6, E3, G6, gajah E2, gajah G7, rokade pendek, dan dibalas hitam dengan rokade pendek. Kemudian putih melanjutkan dengan menteri B3, pengontrolan diagonal A2 G8 dan juga membatasi gerak gajah hitam C8 yang melindungi pion B7. Dikali C4, gajah kali C4, B5 mengancam gajah mundur ke E2, kuda B ke D7. Dengan posisi yang lumayan enteng ini, sepertinya tidak banyak bahaya yang dihadapi hitam dalam hal ini. E4, putih segera mendapatkan ruang di tengah dan membebaskan gajah C1 dan mengancam mengusir kuda dengan E5. Kuda B6, gajah F4. Gajah ini menemukan pos yang ideal dalam pengembangannya. Kemudian gajah E6, hitam berencana untuk melakukan pertukaran gajah petak terang dan mendapatkan waktu untuk bermanuver dengan menyerang menteri. Menteri mundur ke C2, gajah C4, benteng F ke D1. Tidak hanya memperkuat D4 tapi juga menghalangi C6 ke C5. Kemudian hitam benteng C8. Meskipun demikian, tampaknya hitam belum menyerah pada gagasan C6 ke C5. Benteng A ke C1. Putih menyelesaikan perkembangan semua perwiranya. Hampir semua perwiranya dapat dikatakan berada di peta yang optimal. Gajah kali gajah dan menteri kali gajah. Putih telah muncul dari fase pembukaan dengan posisi yang lebih menyenangkan, sedangkan hitam bermain terlalu pasif. Hitam mempunyai kelemahan di petak C5 dan C6. Petak C5 sangat ideal jika berhasil ditempati oleh kuda putih, sedangkan pion C6 sangat rentan dan dapat diserang oleh putih dengan double benteng atau dengan kuda. Paling tidak, rencana putih adalah menghentikan hitam memainkan C6 ke C5 agar kelemahan tetap menghinggapi pihak hitam. Kita lanjutkan, hitam melanjutkan dengan menteri D7. Hitam ingin melepaskan pin terhadap menterinya dengan rencana menempatkan menterinya ke petak G4, menyerang gajah dan meningkatkan tekanan ke sisi sayap raja. Dan kemudian rencana ini dicegah putih dengan H3 dan hitam melanjutkan dengan menteri B7. Menteri hitam bermaksud melepaskan pin, tapi tampaknya menteri ini menemukan dirinya di sebuah pedalaman yang terjebak di belakang trio pionnya. Paling tidak, untuk mengaktifkan menterinya ini, hitam harus berani memainkan C6 ke C5. Kita lanjutkan, gajah G5, langkah kecil gajah untuk menghindari ancaman kuda hitam yang hendak lari ketika diancam kuda. Kemudian setelah langkah E5, petak E4 ini akan diisi oleh kuda putih. Benteng F ke E8, E5 mengusir kuda dan membatasi gerak gajah fianchetto hitam. Kuda lari ke D5, kuda E4. Di sini kuda tidak hanya mengontrol petak C5, tetapi juga ide untuk diproyeksikan serangan ke sayap raja. Kuda D7, kuda hitam ini menghadang invasi kuda putih menduduki petak C5, atau dalam beberapa kasus dapat ke F8 dan membantu pertahanan raja dan menduduki petak E6 yang penting. Menteri D2, sebuah langkah defensif dan menyerang menjadi satu. Selain untuk mempersiapkan langkah gajah ke H6, juga untuk mencegah langkah hitam C6 ke C5, karena langkah C5 akan disambut putih dengan D kali C5 sambil menyerang kuda putih D5 yang menggantung. Ternyata cukup sulit bagi hitam untuk mengembangkan menterinya yang terpencil ini, selain ada pressure setiap kali hendak mengembangkan menterinya. Menteri ke B8. Dengan dicegahnya langkah C6 ke C5, hitam kehabisan ide bagus. Setidaknya hitam dapat memainkan langkah kuda F8 tanpa putih dapat memainkan tempo mengancam menteri dengan kuda C5. Gajah H6
Akhirnya semua persiapan dan tindakan pencegahan selesai, dan Carlsen memulai serangan langsung ke Raja Hitam dengan memulai mengadu gajah. Gajah mundur ke halapan. Meski dikurung oleh bidak pada E5, Gajah Hitam masih memiliki petak sangat berharga sebagai bagian dari defensif. Karenanya Malakhov enggan mengizinkan pertukarannya. H4. Carlsen memiliki keunggulan di petak-petak gelap. Karenanya ia berusaha menghancurkan petak-petak terang dengan memulai ancaman pion ke H5, menghancurkan pion G6, dan petak terang akan ikut lemah juga. Kuda F8. Hitam memenuhi potensi ancaman E5 ke E6, tetapi ia kehilangan lebih banyak kontrol petak gelap. Kuda C5. Fakta bahwa kuda putih bisa duduk dengan bebas di C5 menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dari strategi hitam. Menteri A7 mencegah dari ancaman garpuan kuda. H5 membongkar pertahanan Raja Hitam. Kuda C7. H kali G6. Sekarang hitam memiliki pilihan buruk antara memungkinkan terbukanya lajur H atau melemahkan peta E6. H kali G6. Ternyata hitam lebih memilih penguasaan peta E6 dengan tetap mempertahankan pion F7-nya. Gajah kali kuda. Pertukaran ini membersihkan jalan bagi menteri untuk sampai H6 dan juga untuk mengurangi pengaruh hitam di peta E6. Benteng kali gajah. Menteri ke H6 mengancam dengan kuda ke G5 dan mat di H7. Gajah ke G7. Menteri mundur ke H4. Ancaman kuda G5 masih mengintai hitam. F6. Langkah ini terpaksa dilakukan demi mencegah kuda ke G5. Padahal pada saat yang bersamaan, pion F7 ini sebenarnya bertugas menjaga peta E6 dan pion G6. Akibatnya, kedua petak tersebut sekarang menjadi lemah. Menteri G4 dan Carlsen langsung mengeksploitasi dua lubang lemah dari hitam. Raja ke H7, langkah terpaksa mengawal pion G6. Kuda H4 kembali mengancam G6. G5. Dengan menarik pion G6 maju, kuda memenangkan peta F5 dan H5 untuk menterinya. Menteri ke H5, Raja mundur ke G8, kuda F5. Kuda E8 membuka lajur untuk menterinya untuk mengawal pion E7. Tapi langkah ini jelas melemahkan pengawalan peta E6. Menteri G6. Sampai di sini hitam menyerah. Kontrol hitam atas petak-petak terang telah benar-benar runtuh. Penempatan kuda putih ke E6 tidak dapat dicegah. Apabila dilanjutkan misalnya dengan F kali E5, maka putih bisa melanjutkan. Menteri ke E6 skak, Raja ke H7, kuda kali E7 mengancam ke G6. Kuda F6, D kali E5 mengusir kuda. Kuda mundur ke G8. Menteri G6 skak, Raja H8, kuda kali C8, benteng kali C8, dan benteng ke D7 mengancam menteri dan mat di G7, dan putih menang. Oke sobat catur, demikianlah pertarungan antara Magnus Carlsen melawan Vladimir Malakhov. Semoga menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.